Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Bapak Ibu dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tutorial cara menyiapkan akreditasi sekolah atau madrasah untuk komponen mutu guru dan manajemen sekolah. Karena komponen tentang mutu lulusan dan proses pembelajaran sudah kita bahas di video yang pertama. Kalau masih belum mengikuti yang pertama dulu, Bapak Ibu bisa buka lagi di link di bawah deskripsi link video ini. Saya cantumkan di sana. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan mutu guru dan manajemen sekolah dari sisi contoh dan penjelasan dokumen-dokumennya, mohon jangan lupa subscribe, tekan tombol share dan like, serta beri komentar bila Bapak Ibu Guru menginginkan tutorial-tutorial seputar pendidikan lainnya. Terima kasih. Kita ikuti penjelasan berikutnya tentang mutu guru dan manajemen sekolah pada persiapan akreditasi sekolah ataupun madrasah. Pada komponen mutu guru terdiri dari 3 subkomponen, yakni kompetensi guru, pengembangan profesi, dan inovasi dan kreativitas. Bapak Ibu, subkomponen inilah nanti yang akan ditelaah oleh asesor. Ditelaah dalam artian ditanya-tanya tentang yang berhubungan dengan mutu guru seputar 3 hal ini. Tetapi walaupun seputar 3 hal ini, nanti yang ditelaah, yang ditanya itu adalah dokumen-dokumennya yang berhubungan dengan mutu guru, seperti menyusun RPP yang aktif, kreatif, dan inovatif itu seperti apa. Seperti pengembangan profesi guru itu melakukan evaluasi diri, melakukan refleksi, perbaikan kinerja, seperti apa dokumennya. Dan pengembangan peningkatan pengetahuan guru itu apa saja yang dilakukan dan buktinya mana, serta inovasi dan kreativitas yang sudah dilakukan khususnya untuk pengembangan strategi mengajar seperti apa. Selain ditanya-tanya, untuk yang komponen mutu guru ini dilihat bukti fisiknya, juga nanti akan dilihat prosesinya sewaktu mengajar. Karena nanti asesor di sini selama melakukan visitasi itu 2 hari dan 1 hari minimal 5 jam. Jadi akan melihat, setelah melihat dokumennya, kemudian lihat bukti dari dokumen tersebut pelaksanaannya seperti apa. Oke, kita lihat dokumen-dokumennya. Misalnya kelengkapan RPP. Nah, ini RPP-nya yang harus dilihat itu ada indikator, ada metode, atau ada tahapan pembelajarannya, ada pemanfaatan lingkungannya, dan ada pelibatan TIK yang dipakai. Nah, ini dilihat kelengkapan dokumennya. Setelah itu barangkali beliau akan keliling terus melihat cara ngajarnya dan sambil wawancara tentunya ya ke gurunya dan ke siswa. Begitu juga dengan yang dokumen evaluasi dan refleksi. Ini adalah bukti perbaikan kinerja, pengembangan diri. Dokumennya seperti apa, bahwa di situ guru-gurunya sudah melakukan pengembangan diri. Selain ditanya-tanya, nanti buktinya seperti apa. Terus karya tulis yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan juga bisa dikumpulkan di komponen mutu guru ini. Karya tulis yang dipublikasikan itu misalnya bisa yang dari jurnal itu dipublikasikan, yang tidak dipublikasikan mungkin berupa modul atau LKS yang ditaruh di perpustakaan sekolah, itu juga bisa. Terus bukti keikutsertaan pengembangan profesi. Pengembangan profesi di sini tidak harus yang wah-wah gitu ya. Pengembangan profesi ikut serta di MGMP itu juga bisa dilampirkan di sini. Bisa berupa surat undangan atau kegiatan-kegiatan MGMP, atau bukti ikut-ikut webinar, surat-surat keterangan dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu juga untuk menunjukkan bahwa gurunya mutu itu dilihat apa ada pengembangan atau modifikasi mengenai strategi pembelajarannya. Nah, itu nanti dilihat di RPP-nya, nanti strategi ngajarnya seperti apa dan medianya seperti apa.
Jadi kebanyakan kuncinya di RPP, nanti habis itu terus dilihat cara ngajarnya. Kan pas waktu ada visitasi kemungkinan ada yang ngajar tuh. Nah, nanti yang ngajar itulah nanti bagaimana supaya menggunakan strategi dan metode yang sesuai yang ada di RPP. Dokumen yang berikutnya yaitu dokumen yang keenam, yakni evaluasi hasil pengembangan atau hasil modifikasi strategi pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, setelah dikembangkan strategi ngajarnya atau medianya, setelah dibuat, apa ada evaluasi ini? Kalau ada, silahkan Bapak Ibu buktinya seperti apa. Nah, ini diikutkan di kelompok ini. Yang terakhir nanti yang ditanya-tanya, bukan yang terakhir, maksudnya standar minimalnya yang ada di dokumen ini, bukti hasil penyebar luasan pengembangan atau inovasinya itu seperti apa penyebarannya. Apakah nanti ditaruh di websitenya sekolah, atau ditaruh di media sosial, atau disebarkan lewat MGMP dengan cara seminar, atau dengan cara ya semacam sarasean atau macam-macam seperti itu. Itu bisa saja dimasukkan di sini. Selanjutnya kita lihat sih contoh dokumennya seperti apa agar lebih jelas ya. Dokumennya misalnya seperti ini untuk RPP. Nih untuk RPP-nya kebetulan tadi yang diminta ada indikator. Nah, ini ada indikatornya. Kemudian ada integrasi 4C kalau bisa, ada integrasi literasi karakter, bercirikan hot dan lain sebagainya. Ini yang kuning-kuning ini hot ya, ini maksudnya hot itu ada C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini yang peduli lingkungan, di tujuan pembelajarannya ditandai seperti ini. Kemudian ini yang integrasi literasi melalui tinjauan pustaka, anak-anak berliterasi seputar ini. Nah, ini juga ada tinjauan lingkungan atau kemandirian atau karakter, ditandai seperti ini untuk mengingatkan gurunya bahwa unsur lingkungan, karakter juga masuk di RPP ini. Nah, juga tadi diminta ada materinya, ada seperti apa, metode, medianya, ini di sini. Metodenya menggunakan metode apa, modelnya apa, sumber belajarnya apa, medianya apa. Di sini RPP yang ada sub-sub penjelasan seperti inilah nanti yang dikumpulkan atau yang ditunjukkan ke asesor. Terus ada langkah-langkah pembelajarannya, ada kegiatan inti, ada menanya, ada mengumpulkan data dan lain sebagainya. Terus ada kegiatan penutup, kemudian ada di pertemuan berikutnya juga dibuat. Nah, ini kebetulan RPP terdiri dari beberapa pertemuan. Di setiap pertemuan ada kegiatan inti, kegiatan penutup seperti biasanya. Ada juga penilaiannya. Nah, penilaiannya di akhir-akhir di sini. Nah, di sini ada sikap, penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, keterampilan dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh RPP-nya. Baik, ini RPP yang ideal dan lengkap beserta rubrik-rubriknya. Oke, kemudian apalagi yang diminta selain RPP? Dokumen evaluasi diri, pengembangan diri. Seperti apa membuatnya? Bisa dibuat seperti pelaporan singkat Bapak Ibu. Misalnya pelaporannya seperti ini. Pelaporan bahwa teman-teman di sana sudah melakukan pengembangan diri. Misalnya laporan pengembangan diri, logo sekolah di sini silahkan diganti, nama gurunya, dinas pendidikannya namanya apa. Ada lembar pengasahan dari kepala sekolah maupun guru mapel. Nah, selanjutnya apa yang dilaporkan? Itu judul diklatnya atau judul pengembangan dirinya, waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian tujuan diklatnya untuk apa, lamanya berapa, surat penugasannya nomor berapa, terus nomor sertifikat yang diperoleh nomor berapa. Nah, ini kebetulan sudah diisi. Contoh isiannya, tujuan diklat meningkatkan kemampuan pengelolaan ini bos atau pengelolaan mata pelajaran. Terus materi diklatnya, penyusunan rencana pengembangan dan lain sebagainya. Terus tindak lanjutnya seperti apa,
dampaknya seperti apa terhadap siswa, terhadap yang bersangkutan, penutup, terus lampiran, ada ringkasan pengembangan diri, ada sertifikat, surat tugas, surat persetujuan, atau kalau nggak ada surat tugas saja cukup. Atau dibuat matrik seperti ini laporannya, matrik ringkasan pengembangan diri, nama diklat, diklat 1, tempat di sini, diklat 2, diklat 3, itu kalau diklat, atau mungkin seminar, atau mungkin workshop 1, workshop 2, boleh seperti itu Bapak Ibu, dan seterusnya. Tuh contoh pengembangan diri. Sebenarnya karya tulis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, nah ini Bapak Ibu pasti punya karya tulis yang dipublikasikan, misalnya ada di jurnal, ini contoh jurnal atau best practice atau buku-buku atau modul atau LKS. Oke, kemudian apalagi bukti keikutsertaan pengembangan profesi, buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu bisa sertifikat atau surat undangan, surat keterangan, surat penghargaan, call for paper. Biasanya call for paper itu kalau Bapak Ibu mau jadi pemakalah itu kan sama panitia dapat ringkasan abstraknya, itu bisa disampaikan di sini, ditaruh di sini. Itu pengembangan diri. Terus habis itu yang mutu guru, dokumen yang diminta lagi atau yang perlu ditunjukkan adalah pengembangan atau modifikasi strategi pembelajaran. Strategi Bapak Ibu sudah memodifikasi, menemukan strategi barukah atau membuat media pembelajaran. Kalau menemukan strategi baru, misalnya bisa ditulis dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang lain atau artikel macam begitu, ini bisa. Kalau media pembelajaran dalam media yang dibuat, contohnya misalnya media pembelajaran seperti ini. Nah, ini membuat media pembelajaran soal-soal interaktif misalnya. Nah, ini misalnya siswa bisa ngeklik seperti ini sampai habis nomor 10, nomor 9 sudah dikerjakan, jawabannya nilainya dapat segini. Terus supaya mempermudah nilainya bisa lari ke emailnya guru atau WA-nya Bapak Ibu guru. Nah, ini contoh media pembelajaran. Setelah itu yang diminta atau disodorkan ke asesor biar nanti dapat nilai bagus, disiapkan lagi adalah evaluasi hasil pengembangan, baik pengembangan strategi ngajar maupun media pembelajaran. Apa yang dimaksud evaluasi ini tadi? Barangkali media ini tadi Bapak Ibu dievaluasi, oh ini perlu ditambah materi nih, nah, diketik lagi materinya di bawahnya di sini. Nah, itu namanya ada penambahan atau evaluasi atau pengembangan. Dan dokumen yang berikutnya yang untuk subkomponen mutu guru adalah bukti hasil penyebarluasan pengembangannya. Bapak Ibu, bagaimana hasil-hasil karyanya tersebut? Buktinya sudah disebarkan. Ya, penyebarannya bisa lewat macam-macam nih, misalnya lewat media sosial, website sekolah, ataupun weblog pribadi, ataupun lewat YouTube dan lain-lain. Kebetulan contoh ini adalah lewat YouTube. Nah, ini contoh, bisa lewat Facebook dan lain-lain. Baik, itu Bapak Ibu kira-kira dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi maksudnya nanti kalau ditanya-tanya sama asesor, bukti fisiknya sudah ada, dan kemudian wawancaranya biasanya saat prosesi sehubungan dengan waktu praktek ngajar, baik itu yang ditanya siswanya maupun gurunya sendiri. Baik, selanjutnya kita ke manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini yang paling banyak ini dokumennya.